ya kita keluar data Kopdarnas melalui KPR BTN atau KPR Bank Pemerintah, ya, yang kita sebut sebagai rumah subsidi konvensional. Nah, rumah subsidi konvensional sampai hari ini belum memenuhi harapan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, dari 270 atau 280 juta penduduk Indonesia, itu jumlah Bapak, Ibu, dan anak, yang belum punya rumah itu, kalau dari hitung-hitungan statistik pemerintah yang dinamakan backlog. Backlog itu adalah kebutuhan rumah yang harus dipenuhi pemerintah. Sampai hari ini 16 juta rumah yang dibutuhkan. Mas tidak menggunakan perizinan kepada menjadi ulama, tapi berakhlak syariah. Yaitu apa yang kita cari? Kita tanpa riba, tidak saling menjolimi, ya, berbuat sebesar-besarnya untuk masyarakat dengan konsep ibadah. Makanya kita nggak ada bunga. Nah, itu kita akhlaknya syariah. Di Manado 5 tahun belum selesai perizinannya, PPG-nya belum keluar. Harus ini. Nah, oleh sebab itu saya ya sebagai pemrakarsa Kopdarnas tetap konsisten. Kopdarnas ini walaupun dengan kondisi apa adanya, kita ingin membantu saudara kita yang nggak punya rumah bisa punya rumah dengan konsep akhlak syariah. Akhlaknya. Ingat, developer syariah dengan developer akhlak syariah beda. Kalau developer syariah, developer itu memang secara resmi dia menyatakan dirinya pasti membangun syariah, membangun perumahan syariah. Makanya dia harus minta perizinan atau fatwa dari Majelis Ulama. Dan setelah disetujui oleh Majelis Ulama, maka Majelis Ulama dengan fatwa syariahnya dia harus menunjuk 1 orang dewan pengawas syariah di perusahaan itu. Harus kita gaji tiap bulan. Kalau dari rata-rata perizinan perumahan itu ada 9 macam. Bapak Ibu harus tahu ada 9 macam perizinan untuk satu rumah. Saya sebutkan lagi, saya ulang-ulang itu. 1, izin lokasi. Karena saya bicara developer ya. Developer itu kalau mau bangun rumah harus menembus 9 perizinan. 1, izin lokasi. Yang kedua bernama artist planning. Ya. Itu yang mengeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Yang ketiga, pil banjir. Pil banjir itu fungsinya kalau tanah itu dibangun perumahan, kalau hujan deras nggak akan banjir. Makanya dinas pengairan itu mengeluarkan pil banjir. Yaitu apakah developer yang bangun rumah di lokasi itu nantinya bakal banjir nggak, diteliti oleh dinas pengairan. Sudah gulung tikar. Bayangkan kalau Bapak Ibu nggak ngangsur, ya pasti disita oleh bank. Kemudian kami pun developer kalau nggak bayar utang yang 13% bunganya per tahun, pasti diambil alih. Makanya banyak developer yang gulung tikar karena konvensional, karena dia tidak bisa membayar pokok dan bunga si developernya kepada bank. Ibu, kita bikinin kontrakan, tepuk tangan membuat Kopdarnas. Oke, Kopdarnas akan kasih 2 solusi. Solusi, mungkin sedikit Kopdarnas harus membantu orang-orang yang memang punya kebutuhan khusus ya. Saya bilang ini kebutuhan khusus. Karena ada juga orang, kemarin ada 4 orang ya Bu Endah ya, yang kita STK-in malah nggak mau.
Iya. Banyak pokoknya ya, betul ya. Kita udah kasih kunci kan? Bu, ntar aja, saya belum siap nempatin. Jadi banyak Bu yang kayak gitu. Karena aturan kami kalau kami berikan rumahnya, dia harus bersedia pindah supaya tempat bunga dan rumahnya tidak jadi rumah hantu. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi banyak juga orang yang niatnya ibadah Bapak Ibu. Justru dia udahlah saya beli aja. Yang penting nanti kalau udah tua, saya pensiun, saya bisa punya rumah tapi nggak pakai riba. Banyak Bapak Ibu keluarga kami yang seperti itu. Jadi kemarin waktu kita STK di Bekasi, 4 orang menolak, akhirnya digantikan sama yang lain ya. Bukan menolak dia nggak mau rumahnya, belum siap nempatin. Karena di sini syarat daripada kami menerima rumah harus ditempati Bapak Ibu. Nah akhirnya kami membuatlah program kontrakan yang bisa jadi hak milik untuk kedepannya untuk mewadahi masyarakat ya yang kontrak bisa dapat harapan. Kebanyakan selama ini orang kontrak gak punya harapan Bapak Ibu ya. Tidak sedikit yang meninggal di kontrakan, betul? Banyak nggak yang meninggal di kontrakan? Banyak nggak? Nah, banyak. Nah akhirnya Bapak Ibu alhamdulillah dengan izin Allah kami membuka program yang namanya komik yang sudah disetujui oleh Pak Dirut kami. Tepuk tangan dong buat Pak Dirut. Tapi mungkin ya. Dan kami tidak akan menahan ijazah atau sertifikat sih. Tidak akan menahan, kan lagi keren ijazah ya Bu Enda. Jadi kami tidak akan menahan sertifikat apapun. Tapi ini jatuhnya in-house. Jadi kami bikinin di tanah Anda dan nempatinnya kalau Anda sudah lunas. Ijazah, apa sih ijazah? Kami nggak akan nahan sertifikat ya. Jadi kita nggak perlu nahan sertifikat karena di lahan sendiri jatuhnya in-house. Ya mungkin ini Bu Narun penasaran, saya juga pengen punya kontrakan ya benar, pengen ya benar, ya kan? Dia tanah ada tapi bingung bangunnya. Oke, dibantuin sama Koplunas. Tapi in-house kami harganya 60 juta dengan angsuran 1 juta sebulan selama 5 tahun tanpa bunga, tanpa ada admin apapun. Bapak Ibu cuma ngangsur aja sebulan 1 juta. Insya Allah di Tajur sebelahan perumahan Tajur. Bisa dulu. Nanti ngambil kontrakan Bu ya. Bisa nggak Bu Enda? Bisa ya. Bisa nggak Pak Dirut? Pak Dirut, kalau ada orang nih udah masuk duit 30-40 juta, terus dia mau ngambil komik, tapi dia mau langsung nempatin nih, dia bayar 1,8 tiap bulan, bisa nggak? Tepuk tangan dong buat Jadi kami setuju nggak Pak Slamet? Setuju nggak Ibu Bapak? Setuju banget. Hah? Setuju banget. Setuju nggak Bu Susan? Biar mereka tuh ada ujarnya, jadi nggak dimarahin saudara lagi. Saudara kan nanyain mulu, kapan rumahnya jadi? Orang kalau yang di cancel kena 50%, ada ya Bu ya? Ada. Kita nggak mau ambil hak konsumen kecuali untuk marketing. Kalau marketing saya tidak bisa hindari. Kenapa? Karena saya berikan pada pihak ketiga. Karena yang calonnya itu bukan calonnya, marketing kami dapat 2,5%. Jadi mau nggak mau harus diberikan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, bisa nggak sih Bu Enda? 9 kali 4 ini sekitar 12 meter plus minusnya. Udah bentuk rumah, Bu, masa bentuk ini? Nggak ada. Cuma Itu teras kalau 1 meter motor kurang panjang, yang benar 1,5 harusnya.